menjelaskan tentang menghitung manual neural network menggunakan Excel, yaitu tentang pengaruh learning rate pada proses training. Sebelumnya saya menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari learning rate. Nah, learning rate ini adalah parameter yang mengatur besar kecilnya perubahan bobot saat proses training. Digunakan agar model dapat belajar dari error yang dihasilkan. Nah, pada data ini kita menggunakan learning rate sebesar 0,04. Nah, untuk rumusnya sendiri, learning rate itu week baru sampai dengan week lama sama dengan learning rate kali error kali XI. Selanjutnya adalah pengaruh learning rate pada proses training. Jika terlalu besar, nah di sini kita mengambil contoh lagi yaitu learning rate-nya 0,7. Jadi kita ambil angka besar. Nah, jika angka 0,7 ini, maka pengaruh learning rate-nya itu yang pertama, bobot berubah terlalu cepat. Terus training tidak stabil dan terakhir sulit mencapai hasil optimal. Di mana dalam proses training itu dia akan mencapai proses errornya itu cepat. Proses 0 di semua data training untuk errornya itu akan cepat, yaitu di mana di data ini kita coba dengan learning rate 0,7, maka proses iterasinya itu cukup sampai iterasi kedua, dan itu sudah menyatakan bahwa rata-rata data training yang data set yang di training sudah memiliki presentasi errornya itu sebesar 0. Selanjutnya, jika data ketika learning rate sebesar 0,002 atau kita terlalu perkecil, maka kemungkinannya yang akan terjadi yang pertama, proses training akan menjadi lambat. Kedua, membutuhkan banyak iterasi. Di mana kita bisa melihat di tabel di sebelah itu ketika training dengan learning rate 0,002, di mana jika kita memakai learning rate 0,04, maka iterasi itu akan cukup sampai di iterasi ke-10, yaitu nilai errornya akan menjadi 0 semua. Sementara ketika kita memakai learning rate 0,002, bahkan di iterasi ke-10 pun errornya itu masih belum semuanya 0 dan masih ada kemungkinan untuk melakukan proses iterasi selanjutnya. Dan ini memakan waktu yang cukup lama jika memakai data yang lebih kompleks. Sementara dengan data yang memakai dua kolom data saja sudah seperti ini, apalagi bagaimana dengan data yang lebih kompleks lagi. Maka tidak disarankan dengan data learning rate 0,002. Tapi keuntungannya dari learning rate yang terlalu kecil, maka model yang dihasilkan dari proses semua training itu cukup kompleks atau maksimal, di mana akurasinya akan lebih bagus ketimbang learning rate yang pakai. Dan saya pakai yang pertama itu yaitu rumus di sum week I dikali XI, di mana kita pakai rumus sel A19 dikali G2 ditambah dalam kurung B19 dikali GS3, di mana kita mengambil data dari sel A19 dan B19 sama G2 sama G3, yaitu inputnya dan week-nya, yaitu W1 dan W2-nya. Terus untuk rumus ipret-nya yaitu ada if D19 jika melebihi 0,5 maka hasilnya antara 1 atau 0. Di mana
angka 0,5 di sini adalah thresholdnya atau batas ambangnya. Logikanya, jika total nilai informasi yang saya terima lebih dari 0,5, saya tebak jawabannya 1. Kalau kurang dari itu, saya tebak angkanya 0. Terus rumus di kolom errornya, di mana saya pakai rumus ABS C19 dikurang C19, di mana rumus matematikanya itu E sama dengan Y aktual dikurang Y predik. Ini adalah proses evaluasi di mana mesin melihat tebakannya sendiri Y pred lalu membandingkannya dengan kunci jawaban yang asli yaitu Y. Selanjutnya di rumus di week 1 new saya pakai rumus summary di mana G di sini saya pakai G2 ditambah G4 dikali F19 dikali A19, di mana G2 ini adalah week 1 week new-nya ditambah week lamanya dikali, di mana di rumus ini, di rumus week 1 new-nya yaitu sama dengan week lamanya ditambah learning rate-nya ditambah week bobot barunya kan ditambah errornya dikali A19 yaitu input lamanya, hasilnya sama dengan 0,332. Begitu juga dengan rumus yang week 2 new-nya. Selanjutnya ada RW1 di mana ini G2 dikurang G19, di mana G2-nya adalah week 1-nya nilai lamanya dikurang nilai week barunya. Begitu juga dengan RW2-nya di mana ini adalah week 2 yang lama dikurang week 2 yang baru. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke iterasi 10 di mana saya pakai rumus yang sama dengan perhitungan yang berbeda, di mana untuk X1 dan X2-nya tetap pakai data yang sama, dan di X1, X2 dan Y-nya tetap pakai data yang sama. Terus di sum Y pred error week 1 new, week 2 new, R week new, R week 2, dan iterasinya pakai data yang terbaru setelah dihitung. Down bro.